Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hairul Umam, SSTP MAK, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya atas nama Elsa Mulyawati dengan NIM A0C023100002 untuk menyampaikan materi yang berjudul Pengertian dan Mekanisme Angsuran PPh 25. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke materi pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan PPh pasal 25. PPh pasal 25 merupakan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulan, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar sekaligus pada saat batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya ada subjek pajak PPh pasal 25. Yang pertama, wajib pajak badan. Wajib pajak badan yaitu semua badan usaha, baik itu perseroan terbatas atau PT, firma, CV, koperasi, dan badan hukum lainnya yang mendapatkan penghasilan. Selanjutnya, subjek pajak PPh pasal 25 yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yaitu yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang, baik itu grosir maupun eceran, dan jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Berikutnya ada tarif PPh pasal 25. Tarif PPh untuk wajib pajak badan sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak atau PKP yang melebihi 50 juta. Lalu ada tarif PPh untuk wajib pajak pribadi sebesar 15% untuk penghasilan kena pajak atau PKP yang tidak melebihi 50 juta. Contoh PKP yang melebihi 50 juta ada 3. Yang pertama, gaji dan upah, meliputi pegawai perusahaan besar, profesional seperti dokter spesialis dan akuntan publik, dan ada pejabat negara. Selanjutnya ada investasi, meliputi saham, properti, dan deposito. Lalu yang terakhir ada usaha, meliputi pengusaha besar, pedagang online, dan pemilik rental. Selanjutnya, contoh PKP yang tidak melebihi 50 juta ada 4. Yang pertama, pegawai dengan gaji di bawah UMR. Yang kedua, pensiunan dengan gaji pensiun kecil. Yang ketiga, pedagang kecil. Dan yang keempat, petani. Yang pertama itu pegawai dengan gaji di bawah UMR. Ialah karyawan dengan gaji minimum regional umumnya memiliki PKP yang masih di bawah batas 50 juta. Yang kedua, pensiunan dengan gaji pensiun kecil. Ialah pensiunan dengan gaji pensiun yang relatif kecil juga seringkali memiliki PKP yang tidak melebihi 50 juta. Lalu yang ketiga ada pedagang kecil. Ialah pedagang kecil dengan omset yang terbatas umumnya memiliki PKP yang masih di bawah batas 50 juta. Dan yang terakhir petani. Petani ialah dengan lahan yang kecil dan hasil panen yang tidak terlalu banyak juga bisa termasuk ke dalam PKP yang tidak melebihi 50 juta. Selanjutnya, mekanisme perhitungan PPh pasal 25. Mekanisme perhitungan PPh 25 berbeda antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, yaitu karyawan atau freelancer yang tidak memiliki usaha sendiri. Contoh menghitungnya, PPh 25 dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh atau 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan jumlah 60 juta sama dengan 5%. Yang kedua, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta sama dengan 15%. Yang ketiga, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta sama dengan 25%. Dan yang terakhir, di atas 500 juta sama dengan 30%. Lalu ada pengusaha tertentu. PPh 25 dihitung sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. PPh 25 ini bersifat final dan tidak dapat dikreditkan di akhir tahun pajak. Yang kedua, wajib pajak badan.
Besarnya angsuran PPh pasal 25 ditentukan dari penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak. Pajak terutang selanjutnya dikurangi jumlah kredit pajak, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Tarif PPh badan adalah 22% dari penghasilan kena pajak. Berikutnya PPh pasal 25 dibayarkan. PPh pasal 25 harus dibayarkan setiap bulan. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya, untuk pembayaran PPh 25 bulan Januari paling lambat dibayarkan tanggal 15 Februari. Untuk pembayaran PPh 25 bulan Februari paling lambat dibayarkan tanggal 15 Maret. Lalu untuk keterlambatan pembayaran, jika wajib pajak terlambat membayar PPh pasal 25, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Pembayaran PPh 25 dianggap sudah termasuk pelaporan SPT masa PPh pasal 25. Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi. Selanjutnya ada pengurangan dan kredit pajak. Pengurangan pajak yaitu biaya-biaya yang dikurangi dari PKP. Contoh biaya yang umumnya dapat dikurangkan yaitu biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya penyusutan, bunga pinjaman, biaya perjalanan dinas, biaya penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada biaya kerugian. Lalu kredit pajak. Kredit pajak yaitu pajak yang telah dibayar sebelumnya dapat dipotong dari PPh terutang. Kredit pajak ini dapat berupa PPh pasal 21, yaitu pajak yang dipotong dari gaji atau penghasilan lain yang bersifat pasif. Lalu ada PPh pasal 22, yaitu pajak yang dipotong atas pembayaran uang muka atau pembayaran lain sebelum penyerahan barang atau jasa. Lalu ada PPh pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas pembayaran bunga, royalti, dan penghasilan lain yang sejenis. Lalu yang terakhir ada pajak-pajak lainnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN yang dapat dikreditkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.